Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Aryana dalam channel pengetahuan. Kembali pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah update SIMAK BMN terbaru versi 20.1.0 dan penjelasannya. Nah teman-teman, khususnya operator SIMAK BMN, pada hari ini atau saat ini sudah muncul update SIMAK BMN versi 20.1.0. Nah, untuk kali ini saya akan membahas langkah-langkah sesuai dengan petunjuk dalam aplikasi SIMAK BMN tersebut dan sedikit penjelasannya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk bagaimana cara mengupdate-nya, sebelumnya saya akan membacakan dulu, coba menjelaskan tentang perubahan-perubahan apa sih di versi 20.1 ini. Nah teman-teman, saya coba masuk di surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pembendaraan per tanggal 12 Desember 2020 tentang rilis update aplikasi dan referensi SIMAK BMN versi 20.1 dalam rangka pencatatan perbaikan hasil inventarisasi dan penilaian IP BMN tahun 2017-2018 serta penyusunan LKKL tahun 2020. Nah, kalau kita melihat dari halnya saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa versi 20.1 ini akan mengakomodir tentang hasil inventarisasi atau perbaikan inventarisasi BMN tahun 2017-2018. Oke, nah teman-teman, kalau kita baca lagi di sini di poin 1, menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK atas pelaksanaan IP BMN berupa tanah dan bangunan serta jalan, jembatan dan bangunan air pada tahun 2007 sampai 2018. Pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan selama tahun 2019-2020. Perbaikan atau koreksi, poin kedua, perbaikan atau koreksi hasil IP BMN yang dilakukan selama tahun 2020 dilakukan dengan memperhitungkan seluruh transaksi yang terjadi sejak pencatatan transaksi IP sampai dengan transaksi koreksi hasil IP dan dibukukan pada periode semester 2 tahun 2020. Nah, teman-teman, artinya semua yang transaksi yang terjadi pelaksanaan IP mulai dari tahun 17 sampai 2018, jadi dari 2019-2020 ada banyak transaksi yang terjadi, misalkan ada rehab, ada misalkan penyusutan dan lain sebagainya, jadi akan diakomodir dalam versi 20.1 ini. Lalu untuk yang ketiga, untuk dapat mencatat dan menyajikan hasil perbaikan IP BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dalam laporan keuangan dan BMN diperlukan update aplikasi SIMAK BMN. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyelesaian aplikasi dan referensi SIMAK BMN versi 20.1.0. Nah, dalam aplikasi ini, poin yang keempat mencakup beberapa pemutakhiran data sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian menu IP BMN untuk pembukuan tahun 2020. Poin B, perbaikan penyajian laporan kuasa pengguna serta laporan posisi BMN di neraca sehubungan dengan transaksi penghapusan atas BMN yang telah dihentikan penggunaannya. Nah, teman-teman, kalau saya melihat dari update ini, memang di versi 20.0 ada beberapa satker yang mengalami kesalahan atau mungkin penyebab dari aplikasi itu. Ada beberapa satker yang barangnya sudah dilakukan penghapusan namun masih muncul transaksinya di neraca BMN, sehingga biasa menimbulkan, ada yang menimbulkan nilai buku minus. Lalu yang poin C, penambahan menu transfer masuk BMN dari aplikasi Sakti. Nah, teman-teman, saya pikir ada penambahan menu baru dari versi sebelumnya, di mana ada penambahan menu transfer masuk BMN yang diterima dari aplikasi Sakti. Nah, kemungkinan ini persiapan untuk penggunaan aplikasi Sakti secara menyeluruh. Lalu adapun file instalasi update dan aplikasi referensi dapat diunduh dari website hi.kemenku.go.id.
Oke teman-teman, selanjutnya itulah penjelasan dari suratnya. Selanjutnya kita masuk ke petunjuk atau juknis aplikasinya. Nah teman-teman, yang pertama seperti aplikasinya seperti ini. Yang pertama, seluruh satker wajib melakukan update aplikasi SIMAK BMN versi 20. Artinya seluruh satker se-Indonesia wajib melakukan update. Lalu update aplikasi dimaksud dalam angka 1 agar digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat satker tahun 2020. Artinya teman-teman tidak bisa lagi menggunakan versi 20.0 dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020. File update terdiri dari dua. Yang pertama ada update aplikasinya dan yang kedua adalah update referensinya. Nah teman-teman, yang paling penting adalah poin keempat. Poin keempat, sebelum melakukan instalasi update aplikasi SIMAK BMN versi 20.1 agar dipastikan hal-hal sebagai berikut. Nah teman-teman, sebagaimana yang pernah saya jelaskan sebelumnya pada tutorial sebelumnya tentang ketika sebelum kita melakukan update, pastikan teman-teman dulu melakukan cara seperti ini. Yang pertama, pada komputer atau laptop terinstall aplikasi SIMAK BMN versi 20.0 versi 20. Artinya kita mulai mengupdate jikalau di laptop kita atau di komputer kita ada SIMAK versi 20.0. Jika tidak ada, maka tidak bisa dilakukan. Pada poin B, lakukan proses backup data sebelum dan setelah melakukan update aplikasi. Backup data dapat dilakukan melalui menu utility, lalu pilih backup, atau dengan melakukan copy database SIMAK BMN DB atau DBMN sebelumnya ke folder lain. Nah teman-teman, kenapa penting sekali kita melakukan backup? Agar jikalau nanti pada saat kita mengupdate terjadi kesalahan, maka kita masih punya data backupnya. Dan kenapa kita harus mengcopy database-nya? Karena sebelum kita melakukan update, biasanya tidak selamanya update yang kita lakukan itu berhasil. Jadi ketika tidak berhasil, maka kita tinggal mengcopy database-nya kembali seperti semula, sehingga database yang muncul akan kembali normal. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagaimana yang sudah saya jelaskan di tutorial-tutorial sebelumnya, sama seperti ini. Kita hentikan dulu MSQL-nya, lalu kita pull copy DBMN 10-nya, lalu kita pindahkan ke folder lain. Lalu kita hidupkan kembali. Setelah itu kita lakukan penginstalan. Oke teman-teman, saya kira cukup itu penjelasannya. Kita langsung masuk bagaimana cara mengupdate-nya. Oke, nah teman-teman, sekarang saya sudah punya data update-nya atau file update-nya. Saya sudah tadi mengcopy, mendownload dari Kemenkeu. Di sini dalam update ini ada 4. Yang pertama update referensi, yang kedua update BMN-nya atau update aplikasinya, lalu yang ketiga suratnya, dan yang keempat adalah juknis aplikasi dan referensinya. Tadi yang pertama ini sudah saya jelaskan dan ini juga sudah saya jelaskan. Sekarang kita langsung mengupdate. Nah teman-teman, sesuai dengan petunjuk juknisnya, sebelum kita melakukan update, maka sesuai petunjuknya kita harus melakukan dulu copy data. Nah teman-teman, silakan masuk ke SIMAK BMN-nya, lalu copy datanya, lalu di backup datanya, lalu simpan. Nah sekarang kita akan mengcopy data basenya. DBMN 10-nya. Oke, caranya adalah matikan dulu MSQL-nya dengan cara kita masuk ke program files DBMN 10, matikan service MSQL-nya dengan cara mengklik kanan. Oke, cara seperti ini juga boleh, tapi teman-teman, saya sering menggunakan cara seperti ini. Caranya adalah kita masuk di jendela Explorer. Seperti ini jendela Explorer-nya, lalu kita klik kanan di sini di PC ini, kita klik kanan, baru kita pilih, selanjutnya kita pilih manage seperti ini. Oke, seperti itu yang hasilnya muncul. Lalu kita klik 2 kali service and application seperti ini, lalu kita klik lagi 2 kali services seperti ini.
klik 2 kali ya secara cepat. Lalu kita klik 1 kali di mana saja di file ini, kita klik 1 kali untuk mencari MSQL-nya. Lalu kita tekan M di keyboard, tekan M di keyboard seperti ini. Nah teman-teman, maka akan muncul huruf M. Lalu ada 2 MSQL di sini karena saya selalu mengupdate dari mulai database 2008. Oke, di sini saya matikan yang pertama MSQL-nya. Kita klik MSQL, lalu kita stop seperti ini. Lalu kita pilih lagi MSQL 10-nya, kita stop lagi. Oke, jika sudah, teman-teman tidak perlu keluar dari sini. Silakan kita kembali masuk ke jendela Explorer. Seperti ini, kita masuk di drive C, lalu kita masuk di program files, sesuai petunjuknya kita masuk ke program file. Oke, ini masuk ke program file, lalu kita copy foldernya. Oke, dbmin 10-nya. Oke, jadi kita masuk, saya ulangi, kita pilih drive C, lalu kita pilih program files, lalu kita pilih dbmin 10-nya, kita copy, lalu kita paste. Nah teman-teman, bisa dipaste di drive C juga, boleh juga dipaste di drive D. Oke, saya paste di drive D saja. Oke, seperti itu. Nah, tujuannya adalah, teman-teman, tujuannya kenapa kita mengcopy database-nya, tujuannya adalah ketika misalkan terjadi pada saat kita mengupdate nanti, ada terjadi kesalahan atau misalkan tidak connect, maka kita bisa mengcopy kembali data yang kita copy ini ke program files yang tadi, sehingga data kita tidak terjadi masalah. Data yang sebelum dan sesudahnya akan kembali normal kembali. Itulah gunanya kita mengcopy database-nya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, database-nya sudah di sini. Saya copy di drive D saja, di drive D. Lalu setelah itu teman-teman, kita kembali masuk di sini tadi di service MSQL-nya. Lalu setelah itu kita start kembali. Oke, lalu kita pilih lagi ini, kita start kembali. Oke, saya kira cukup. Kita close seperti ini. Lalu kita coba masuk. Kita langsung melakukan update. Setelah kita tadi mengcopy database-nya, kita sekarang proses melakukan update. Nah, yang pertama adalah kita lakukan update adalah kita update aplikasinya. Oke, klik seperti itu. Lalu pilih install. Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah berubah versi 20.1. Sekarang kita keluar dulu. Kita lakukan update lagi referensinya. Kita install, kita tunggu sejenak. Oke, selesai. Lalu kita coba masuk ke aplikasinya. Kita masuk ke drive C, lalu kita pilih bmin kpb 13. Nah teman-teman, di sini tetap bmin kpb 20. Kalau misalkan saya buka yang sudah di sini, oke, sudah muncul bmin kpb versi 20.1, referensi 20.1. Oke teman-teman, sekarang kita coba masuk lihat perubahannya. 425.1800, 425.1800. Oke teman-teman, sekarang kita coba masuk dari sisi tampilannya. Saya pikir tidak ada perubahan, masih tetap sama, masih tetap berwarna hijau, masih ada jalanan juga masih tetap berkelok seperti ini, tidak ada menambah perbelokan.
Oke, untuk menu tabel referensi ini juga tidak ada perubahan, masih sama dengan yang versi 20.0. Lalu kita pilih ke transaksi BMN. Nah, teman-teman, di sini ada perubahan, walaupun tidak ada penambahan tapi ada perubahan. Pada versi 20.0, menu inventarisasi dan penilaian kembali itu dinonaktifkan. Walaupun menunya ada tapi posisinya dinonaktifkan. Sekarang sudah dimunculkan kembali. Ini kita upload koleksi penilaian kembali. Jadi untuk tabel transaksi BMN hanya ada perubahan atau mengaktifkan kembali menu inventarisasi dan penilaian kembali. Menu inventarisasi dan penilaian kembali. Oke, hanya menu ini. Saya pikir teman-teman operator sudah tahu caranya bagaimana melakukan koreksi di koreksi revaluasi ini. Sekarang kita keluar. Lalu untuk transaksi KDP juga tidak ada perubahan, normalisasi juga tidak ada perubahan, di buku daftar juga tidak ada penambahan menu baru, di penyusutan juga tidak ada penambahan menu baru, di laporan juga tidak ada penambahan menu baru. Kita coba cek di utility-nya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari utility ini ada penambahan menu baru, yaitu dari menu penerimaan data sakti. Nah, teman-teman, bentuknya seperti ini, tapi ini belum bisa kita lakukan karena belum terkonek dengan sakti. Oke, teman-teman, sekarang kita coba cek neracanya. Kita cek neracanya, lalu kita coba pilih semester 2. Oke, saya pikir tidak ada masalah, masih tetap sama sebelum kita lakukan koreksi atau update. Nah, teman-teman, untuk update referensi ini, sebagaimana tadi penjelasan pada surat yang rilis dari Kemenkeu, bahwa sering terjadi pada update sebelumnya ada beberapa satker yang masih terdapat nilai buku minus, dan ada beberapa satker yang pada saat sudah penghapusan atau melakukan reklas keluar reklas aplikasi masuk itu masih sering terjadi error. Artinya error yang ketika sudah dilakukan reklas atau dilakukan penghapusan, data barangnya masih ada, terkadang penyusutannya juga masih ada, sehingga ini di versi 20.1 ini saya belum mencobanya, tetapi saya hanya membuatkan tutorial bagaimana cara melakukan update yang benar. Oke, teman-teman, saya kira itu cara melakukan update, dan saya sudah jelaskan bagaimana apa perubahan di update ini. Mungkin itulah yang bisa sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.